Ya pemirsa, setelah sempat membuat heboh dengan ajakan jihadnya kepada warga Indonesia, gerakan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS kembali membuat ulah. Kali ini seorang anggota ISIS yang diduga asal Indonesia, Abu Jandal Al-Yamani Al-Indonesi, mengupload video yang melalui situs YouTube yang berisi ancaman kepada Panglima TNI, Polri dan juga Banser atau Barisan Serbaguna NU. Inilah video yang menampilkan seorang anggota gerakan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang menyebut dirinya Abu Jandal Al-Yamani Al-Indonesi. Dalam video berdurasi 4 menit 1 detik ini, Abu Jandal menantang Panglima TNI, Polri dan para anggota Banser NU untuk terjun ke medan peperangan di Irak dan Suriah. Abu Jandal juga menyatakan jika TNI, Polri dan Banser tidak datang ke Irak dan Suriah untuk bertempur melawan ISIS, merekalah yang akan datang ke Indonesia untuk membantai TNI, Polri, dan Banser satu persatu. Sementara itu, seorang penyidik Densus 88 anti-teror seperti yang dikutip dari berita1.com menyebut, sosok Abu Jandal dalam video memiliki nama asli Salim Mubarak @Tamimi, warga Indonesia asal Malang, Jawa Timur yang berdarah Timur Tengah. Salim diketahui berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Sementara itu TNI maupun pemerintah Indonesia sendiri tidak menanggapi terlalu serius ancaman tersebut. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu mengaku sudah mengetahui adanya video ancaman tersebut dan menanggapinya dengan enteng. Dikutip dari laman detik.com, Menteri Pertahanan menyebut ISIS bukanlah Islam, karena Islam tidak mengajarkan aksi kekerasan dan bunuh-membunuh seperti yang dilakukan oleh ISIS. Tim Liputan Metro TV. Ya, menangkar ancaman ISIS itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan ke Pak Ansyad. Pak Ansyad, kalau kita lihat tadi ancamannya kepada Panglima TNI, Polri dan juga Banser NU. Apa sebenarnya menurut Anda motif dari ancaman ISIS ini yang diunggah melalui YouTube ini? Ya, pertama soal ancaman, itu tidak perlu ditanggapi itu. Itu bagian daripada provokasi, strategi. Salah satu strategi daripada teroris itu adalah memancing reaksi brutal dari pemerintah. Yang seperti itu dulu Santoso kan nantang Densus bertempur di Taman Deka sana di Poso. Kemudian Abu Bakar Basir dalam penjara, bahkan surat tertulis dengan buku tujukan ke Presiden, Wakil Presiden, Ketua MA, Jaksa Agung, Menko Polhukam. Itu terang-terangan itu bahwa kalian semua itu togut supaya berubah. Jadi ini bukan hal baru itu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tangkap, ada indikasi kuat di belakang itu bahwa mereka merasa lebih pede sekarang, lebih pede walaupun secara fisik mereka itu sudah dilumpuhkan di sini, tapi jaringan radikalisme perekrutan masih jalan terus di Indonesia. Dia kan orang Indonesia itu dari Pasuruan, kemudian KTP Malang itu, dia bersama-sama. Itu ada kaitan dengan yang ditangkap kemarin. Artinya, itu 6 orang. Gertakan ini hanya ancaman ini hanya gertak sambal saja, tidak perlu terlalu diseriuskan oleh pemerintah. Iya, di bawah level gertak sambal lagi lah itu, tidak usah ditanggapi. Meskipun ada mengatakan bahwa ancaman ini juga pemerintah harus menanggapinya juga dengan secara serius, artinya tidak perlu. Iya, jadi tidak perlu menanggapi langsung kepada orang, bukan pernyataan itu, tapi yang ditanggapi serius, bagaimana membersihkan sisa jaringan teroris yang ada di Indonesia, yang masih terus merekrut, melakukan propaganda dengan menanamkan itu propaganda atas nama jihad, padahal itu pemahaman yang keliru terhadap Islam. Ya, orang-orang ini harus dihentikan ini. Nah, itu yang perlu direaksi oleh pemerintah kita sekarang, sambil kita memperkuat satuan-satuan kita di lapangan itu yang secara konsisten memburu, menangkap orang-orang ini. Sebentar juga ketangkap kok itu. Tapi persoalan sekarang yang lebih penting bagi kita sebetulnya, bukan saja pemerintah ini, saya kira bangsa ini, kita sudah melihat
aparat kita di lapangan sangat cemerlang, berhasil menangkap, menghentikan sebelum mereka beraksi ya. Tapi setelah itu kita puas, cepat berpuas diri setelah ditangkap oleh polisi, oleh Satgas BNPT itu, terus dimuat di koran, dimuat sama Mbak Zakia ini, dianggap sudah selesai. Yang penting diperhatikan what the next, proses berikutnya. Ternyata di situ proses kita berdasarkan hukum kita yang ada, kita masih terlalu lembek gitu Mbak. Baik. Ini lembek. Lihat saja 12 orang itu dari Malaysia ditangkap di Malaysia, dibawa ke sini, hanya 1 orang yang bisa ditahan, hanya Sidgo, karena terbukti dia itu pentolan di Poso, pentolan di pelatihan militer di Aceh, temannya Dul Matin, itu segala macam. Yang lain itu lepas. Padahal orang ini sudah berbahaya, orang ini sudah punya terobsesi dengan paham jihadnya itu, ingin ke Suriah. Lah, ISIS itu dinyatakan PBB, semua negara Arab menyatakan itu teroris. Teroris, baik. Nah, orang yang mendukung teroris ya kan teroris juga. Oke, artinya ancaman yang kemarin memang sudah dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal. Itu sesuatu yang sudah biasa. Itu satu strategi murahan itu. Oke, saya akan ke Pak As. Sebenarnya Pak As, kalau tadi tanggapan Anda adanya muncul ancaman dari ISIS sendiri, bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya lihat ya dalam konteks Indonesia dan ancaman itu dipublikasikan cukup luas di YouTube ya, saya menganggap ini sebagai semacam blessing in disguise, rahmat yang terselubung bagi Indonesia secara keseluruhan, karena mereka itu pasti nggak bisa, ya kan? Militer kita, tentara kita itu salah satu angkatan bersenjata yang terbesar di dunia, polisinya juga begitu, apalagi kemudian ikut menantang Banser, ya. Saya kira blessingnya, rahmat terselubungnya itu di situ, karena kemudian saya kira anak-anak muda kita, apakah dari Banser, nanti juga kita harap dari Muhammadiyah, menjadi lebih siap menangkal ini. Dan memang ini perlu diseriusi ya, walaupun tidak usah sampai kita kemudian kalap, nggak usah, tapi perlu diwaspadai, karena memang sel-sel untuk merekrut anak-anak muda kita ataupun orang-orang tertentu ini memang terus berlanjut. Oke, ya. Artinya perlu diwaspadai adalah kekhawatiran akan ada perekrutan selanjutnya, atau ada kekhawatiran lain yang harus diwaspadai? Ya, pertama rekrutmennya itu ya. Oleh karena itu saya kira gerbang kedatangan dan keberangkatan internasional seperti Cengkareng atau Surabaya yang ada penerbangan internasional, termasuk juga Denpasar, itu saya kira harus diawasi. Dan saya kira baik Densus 88 maupun aparat intelijen yang lain, saya kira sudah tahu, mereka sudah punya profiling mengenai orang-orang yang seperti ini. Sudah ada daftarnya gitu ya. Jadi saya kira perlu kerjasama dengan imigrasi, ya kan? Kok sampai bisa itu paspor palsu dan lain sebagainya. Jadi ini memang memerlukan kerjasama yang melibatkan seluruh pihak ya. Kalau enggak ya, yang kedua yang bisa mereka lakukan, kalau mereka sudah misalnya berhasil merekrut banyak orang, bukan nggak mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan di Indonesia, meskipun selama ini aparat Densus sudah berhasil, seperti yang dibilang oleh Pak Ansat tadi, sudah berhasil dalam operasi mereka, tapi ya tetap kewaspadaan harus ditingkatkan. Baik, Indonesia sendiri, Pak Ansat, kita lihat ini sebagai negara yang sering dijadikan atau direkrut untuk kelompok-kelompok radikal. Kenapa Indonesia? Ya, Muslim terbesar kan ada di Indonesia ini. Ini mereka membawa bendera mengatasnamakan Islam. Jadi meskipun gerakan ini juga tidak diakui oleh negara-negara Islam lainnya. Beberapa bulan lalu ada satu konferensi ulama sedunia, semua negara Islam di Marrakesh. Ada satu kesepakatan bersama dan mereka membuat open letter kepada Abu Bakar Baghdadi, pimpinan ISIS, bahwa itu tidak benar, Anda itu bukan Islam, mengatasnamakan Islam padahal merusak Islam. Itu sudah jelas. Nah, saya bersyukur tadi seperti Pak Prof ini, bahwa mereka kok menantang Banser, itu artinya NU kita ini dianggap itu karang penghalang besar gerakan radikalisme di Indonesia selama ini. Jadi ya justru sekarang kita harus empowering, kita harus dukung, fasilitasi NU itu untuk terus konsisten melawan secara ideologis keagamaan itu mereka.
kita harus dukung terus itu. Kalau dia menantang TNI Polri udah biasa. Memang di mana-mana musuh utamanya kan itu yang menghambat mereka. Tapi bagi Indonesia artinya secara kultural ada musuh mereka di Indonesia, dan NU ini kan mayoritas. Kalau di ormas Islam ya, itu artinya kita punya harapan besar bahwa mereka tidak mungkin berkembang di Indonesia. Tapi kalau kita lihat sejak dibentuk April 2013 hingga sekarang, di Indonesia sendiri sepertinya juga belum begitu besar ISIS ini, dan peminatnya sepertinya kurang. Apakah ini lebih mudah untuk deradikalisasi? Nanti kita akan membahasnya kembali setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Azim Mari. Jadi kalau kita sebelum jeda tadi saya sempat mengatakan bahwa dari apa yang saya baca sejak dibentuk ISIS hingga sekarang 1 tahun lebih, di Indonesia sendiri sepertinya kurang peminatnya. Ya, alhamdulillah Mbak Zakia, di Indonesia meskipun ya ada laporan sejak dari pertama tahun lalu itu ada 60 orang, kemarin katanya saya barusan tanya ke Pak Ansat ada sekitar 100-an orang gitu. 103 gitu ya kira-kira. Tapi jumlah di Indonesia itu sangat kecil dibandingkan dengan persentase kaum muslimin di Indonesia ya. Kalau dibandingkan misalnya dengan di Eropa itu sekitar 6.000-an orang pergi ke anak-anak muda kita, anak-anak muda muslim itu pergi bergabung dengan ISIS. Banyak juga dari Amerika kalau kita lihat datanya. Nah, ini memang situasi politik, sosial, keagamaan dan budaya di Indonesia itu tidak kondusif untuk ISIS. Tidak kondusif. Misalnya saja kita punya ormas-ormas Islam yang jalan tengah ya, wasatiyah. Sejak dari Sumatera itu sudah ada, misalnya ada Al-Wasliyah, di Banten ada Matlaul Anwar, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Nahdlatul Watan, ada Darud Dakwah wal Irsyad. Organisasi hanya NU yang diancam ya. Iya, tapi itu mencakup semuanya saya kira. Jadi ancaman itu tidak hanya tertuju pada NU sebetulnya, tapi seluruh ormas wasatiyah yang dianggap itu terlalu moderat gitu ya. Jadi saya kira situasi politik kita juga kondusif, ekonomi juga lumayan. Beda dengan di Eropa. Di Eropa itu kenapa anak-anak muda sampai jumlah sebanyak itu ikut ya? Itu antara lain memang karena situasi ekonominya dalam krisis beberapa negara, kemudian sikap anti migran dan anti muslim itu meningkat, sehingga kemudian anak-anak yang asal imigran ini mungkin generasi ketiga, generasi keempat itu kemudian merasa teralienasi, terasing gitu ya di dalam masyarakat, tidak bisa terintegrasi ke dalam masyarakat Eropa. Nah, ketika ada rekrutmen begitu, dengan mudah mereka tergelincir gitu masuk ke situ. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya suasana di Indonesia ini baik secara politik ya, politik nggak ada masalah. Pemerintah kita itu adalah pemerintahan yang tidak macam-macam ya kan. Kemudian secara ekonomi juga bertumbuh, mudah-mudahan semakin bertumbuh. Secara sosial budaya juga begitu. Jadi yang saya kira penting adalah komitmen kebangsaan itu perlu ditingkatkan secara terus-menerus ya. Sebab ini kuncinya di situ. Dan semua ormas Islam kan sudah menyatakan dari waktu ke waktu komitmen penuh mereka pada Pancasila, pada Bhinneka Tunggal Ika, pada NKRI. Jadi oleh karena itu ya ISIS perlu kita waspadai, tapi pada saat yang sama seperti yang dibilang Pak Ansat tadi, perlu pemberdayaan, empowerment ormas-ormas Islam jalan tengah ini, ormas Islam moderat ini, supaya jangan sampai Indonesia yang sudah seperti ini, yang sudah paling damai, saya kira paling damai di seluruh dunia di antara negara-negara mayoritas muslim, itu dirusak oleh orang-orang seperti ini. Kemudian saya kira kita semua, saya kira mungkin 99,9% orang Islam di Indonesia ini ingin Indonesia ini
tetap aman, tetap damai, ya kan? Tidak ada bom di sana, tidak ada bom di sini. Kita tidak perlu mengekspor, mengimpor ya kekacauan yang ada di Syria, yang ada di Irak, yang ada bahkan di Pakistan dan di Yaman dan lain sebagainya ke Indonesia. Untuk apa sih gitu? Iya, baik. Kalau Pak Ansyah sendiri melihat dari apa yang sudah terjadi, dan kemarin juga sudah beberapa kita menangkap orang-orang yang terduga adalah anggota jaringan dari ISIS sendiri. Sebenarnya untuk hukumnya sendiri, tadi Anda sempat mengatakan bahwa masih lemah seperti itu. Iya. Di mana kelemahannya? Bukankah kita sudah punya undang-undang mengenai terorisme ini sendiri? Iya, dari dulu saya menyarankan itu segera diamandemen. Undang-undang terorisme yang ada kita sekarang ini hanya memberikan dasar hukum kepada aparat kita untuk bereaksi itu reaktif. Terjadi bom dulu, baru bekerja itu undang-undang kita. Padahal dalam strategi pemberantasan terorisme yang paling penting adalah justru beraksi sebelum terjadi itu. Apa itu yang sebelum terjadi? Semua aktivitas yang mengarah kepada aksi-aksi kekerasan, kepada aksi-aksi terorisme, ini harus ditindak dari awal. Nah, ini harus ada dasar hukum di sini. Coba Anda lihat, kalau ada orang bom bunuh diri, membunuh orang, merampok atas nama jihad itu, mereka itu sebetulnya hanya korban penyesatan. Yang menyesatkan ini siapa? Lah itu orang-orang yang menanamkan pemahaman, ini perintah agama, ini perintah Tuhan, ini ayatnya, ini hadisnya, kamu baca, just do it. Ini otaknya. Otaknya ini hukum kita belum menyentuh ke sini. Coba Anda lihat. Berarti hukum kita ini selama ini hanya menyentuh di mana saja koridornya? Ya kalau sudah terjadi. Baru di situ. Itu pun coba, itu pun sangat lembek dalam penerapan. Coba saya berani nantang Anda. Yang dari Malaysia 12 orang itu hanya satu yang bisa ditahan karena ada bukti keterlibatannya langsung dengan teroris. Padahal ini sudah berbahaya. Orang dengan semangat sudah nekat mau pergi bertempur di ISIS, jelas-jelas di sini organisasi teror. Ini kan membahayakan negara. Sedangkan terorisme ini yang kita hadapi sekarang ini, mereka jelas-jelas itu akan menumbangkan NKRI, mengganti konstitusi dengan yang katanya syariah itu. Ini kan ancaman langsung terhadap keamanan negara. Lah, ini belum disentuh secara hukum ini. Jadi ini harus ada satu gerakan, bukan saja pemerintah, legislatif terutama yang buat undang-undangnya di sini, itu harus didasari pemahaman bersama. Siapa mereka ini? Tujuannya apa ini? Tapi sekarang sudah diketahui belum sih ISIS sendiri di Indonesia jaringannya siapa? Iya. Siapa orang-orang ini? Siapa mereka? Orang-orang itu adalah dari jaringan teroris yang selama ini ada, JIJAT. Itu kan sama tujuannya semua, mau khilafah. Ya dulu kan kita di sini negara Islam Indonesia, terus Daulah Islamiyah. Itu sama persis itu. Sana pun ISIS akhirnya disebut Daulah Islamiyah, ya negara Islam Irak, itu macam-macam itu. Sama, tidak ada beda itu. Itu sama dengan yang gerakan Al-Qaeda Bin Laden. ISIS sendiri itu kan sempalan dari Al-Qaeda sebetulnya. Nah, kita di sini juga kan dari Al-Qaeda, sama semua itu. Tidak ada beda. Kalau Anda perhatikan 3 bulan lalu ketika diproklamasikan itu ISIS, serentak itu berlomba deklarasi mendukung, ada yang langsung berbayat, di penjara pun ABBCS itu langsung berbayat, Santoso di Poso berbayat langsung ke Abu Bakar Al-Baghdadi. Semua titik-titik yang berbayat, yang menyatakan mendukung, itu adalah tempat-tempat di mana dilakukan penangkapan teroris selama ini. Jadi Anda bisa lihat secara jelas itu fakta itu. Artinya undang-undang ini harus segera di... Iya, sekarang yang berangkat ke sana, sponsornya itu pasti dari jaringan itu. Artinya juga ada sistem pengawasan kita yang tidak baik juga dong Pak di sini, karena kita lihat beberapa kali kan juga beberapa lolos untuk berangkat ke Suriah. Memang pertama nanti lolos itu Pak, kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Ini semakin menarik ya. Kita akan lihat seperti apa penjelasannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.
Ya pemirsa, masih bersama kami di Bincang Pagi dan sekarang saya akan menyapa sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon ada Kadif Humas Mabes Polri Pak Roni F. Sofi. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Saskia. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik. Iya Pak Roni, kemarin ini kepolisian berhasil menangkap 6 orang terduga jaringan dari ISIS di Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak? Sudah terungkapkah siapa dari jaringan mana mereka dan siapakah mereka? Ya, sementara ini Polda Metro Jaya diungkap Densus 88 dan Badan Intelijen Keamanan Polri sedang berupaya mengungkap keterlibatan mereka dengan beberapa kasus teror sebelumnya. Ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang mereka lakukan yang bisa digunakan untuk memproses mereka dalam proses penyidikan tentang keterlibatan mereka dengan perbuatan melawan hukum pidana, karena keterkaitan mereka dengan ISIS sementara ini di undang-undang kita belum diatur Pak Saskia. Sehingga kita menghadapi orang-orang yang terlibat dengan di situ selalu berkaitan dengan perbuatan pidana, bukan karena keterlibatan mereka dengan yang proses sementara ini. Karena di tahun kita belum diatur tentang perbuatan itu bukan karena ISIS-nya. Oke. Hukum kita belum ada. Baik. Artinya sejauh ini karena dugaan menggunakan paspor palsu saja dipidanakannya, tapi bukan terkaitannya dengan ISIS, seperti itu, Pak Roni? Ya. Karena undang-undang terorisme juga belum mengatur mengenai hal itu. Betul. Oke. Demikian, Pak. Baik, Pak Roni sendiri kemarin ini kan ada beredar video di YouTube yang berisi ancaman yang diduga dari anggota ISIS warga negara Indonesia yang memberi ancaman kepada Panglima TNI, kepolisian dan juga dari KNU seperti itu. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian mengenai ancaman video ini? Apa yang akan dilakukan? Sebagaimana ancaman-ancaman sebelumnya, selalu Polri bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teror, TNI, terutama dari yang lain, terhadap ancaman tersebut. Namun demikian, untuk menanggapi apa yang mereka publish di YouTube, saya kira kalau kita terlalu membahas dan menanggapinya melalui media, ini kan sama saja membesarkan mereka. Mereka senang ini diangkat di media, dan selama ini mereka berusaha memancing tanggapan kita. Jadi Polri tetap berusaha untuk melakukan pencegahan, dan kita sudah selama tahun 2014 penanganan terhadap kasus-kasus teror itu selalu nuansanya nuansa yang humanis humanis, karena kita melakukan pencegahan dengan cara menegakkan hukum, memproses mereka sehingga tidak terjadi kasus-kasus teror. Sepanjang 2014 ini sudah banyak perubahan, Mbak. Pak Roni tadi sudah melakukan penyelidikan terhadap video ini dan sudah diketahuikah siapa sebenarnya pembuat maupun juga orang yang berada di video ini? Polri sudah berusaha dan kita sudah mengetahui. Kemarin Bapak Kapolri juga sudah menjelaskan tentang data tersebut ke media. Kita sudah dapatkan datanya, Mbak Zaskia. Oke. Tapi belum bisa dipublikasikan? Sebenarnya sudah dipublish itu. Jadi siapa dan apakah video ini dibuat di Indonesia atau sudah dia berada di luar negeri? Kemungkinan di luar negeri, pembuatannya di luar negeri, dan memang ini sengaja untuk melakukan teror melakukan teror, dan kita tentu mengantisipasinya. Baik Pak Roni, terima kasih sudah
berkomentar dan juga bergabung bersama kami. Nanti kami juga akan melanjutkan kembali pemirsa perbincangan pada pagi hari ini. Saya akan meminta juga tanggapan dari Pak Asyumari dan juga Pak Ansyad terkait dengan tadi penjelasan dari Pak Roni, dan juga tadi kita berbicara bagaimana sistem pengawasan juga sehingga kita kok lolos sepertinya. Bahkan tadi video itu sudah diselidiki dibuat di luar negeri oleh seorang warga negara Indonesia. Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir. Pak Ansyad, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Roni, dan memang tadi juga tersinggung bahwa undang-undang mengenai terorisme sendiri memang belum begitu bisa diterapkan juga di Indonesia, belum ada. Dan juga tadi kita berbicara mengenai sistem pengawasan, di mana kira-kira kendurnya sistem pengawasan kita. Tanggapan Anda seperti apa? Pintu utama pengawasan dalam masalah lalu lintas terorisme ini, keluar masuknya itu imigrasi kita ya. Tapi imigrasi kita ya buktinya kemarin mereka sudah bekerja baik itu dengan polisi ya. Kalau tuh imigrasi kita ketat, masih ada jalan lain. Dia tidak perlu ambil paspor di sini, dia ke Malaysia, dia ke Thailand. Di sana banyak buat paspor palsu juga. Itu kemarin 4 orang dari Cina itu Xinjiang, itu bikin paspor Turkinya itu ya di Thailand sana, masuk ke kita. Artinya sistem pengawasan yang pas untuk menanggulangi ISIS sendiri bagaimana? Ya itu pertama kita harus tetap perkuat imigrasi kita, tapi yang paling penting sebetulnya ke belakangnya ini, bagaimana menghentikan keinginan orang untuk pergi ke sana. Nah ini bukan di imigrasi tapi di sini. Gimana kita bisa menghentikan kegiatan orang yang merekrut ini karena ada inspirator ini yang terus ini hadisnya, ini ayatnya, pergilah kamu berjihad. Nah orang ini harus bisa dihentikan. Nah ini hukum kita belum bisa bekerja menangkap orang ini, dan mereka tahu. Coba Anda lihat, kalau mereka tahu sekarang 12 orang itu kemudian dilepas, 11, tinggal 1 yang ditahan. Oh kalau gitu enak, paling-paling kita ditahan 1-2 hari kemudian dilepas. Hukumnya tidak ada. Tidak memberikan efek kunci jerah, utama adalah hukum kita. Saya kira yang mendesak sekarang gimana supaya ada dasar hukum bertindak aparat kita di lapangan, polisi, imigrasi dan yang lain-lain ya, agar orang-orang ini berhenti nih melakukan kegiatan merekrut, menginspirasi ini dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis segala macam yang ternyata itu justru bertentangan. Nah ini harus ada ketentuannya, undang-undangnya, yang sekarang itu tidak bisa. Harus ada yang lebih tegas, harus diperbuat terserah ya bila perlu. Ya kalau buat undang-undang sekarang ya DPR kita sendiri lagi sibuk dengan berkonflik di dalam. Bila perlu perpu, kalau dianggap ini sudah mendesak sekali ya. Mendesak. Baik, saya akan ke Pak Asyumari. Pak As, kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya tadi ada cara pencegahan dan juga mungkin bisa dilakukan deradikalisasi. Tetapi banyak juga yang orang Indonesia ini kalau mendengar kata jihad ini sudah seperti janji surga, dan ini menjadi kiblat juga bagi para gerakan radikal ini. Bagaimana kira-kira pencegahannya? Jadi pencegahannya saya kira harus bersifat semesta. Jadi dari berbagai lini ya. Mulai dari tingkat masyarakat, tingkat keluarga ya. Jadi keluarga itu harus mewaspadai anak-anak mereka, remaja-remaja mereka kalau sudah kelihatan gejala-gejala yang aneh. Saya kira harus membicarakan ini. Kemudian juga saya kira pada tingkat ormas Islam perlu pemberdayaan ya, perlu pemberdayaan, dan mereka harus terus melakukan sosialisasi mengenai apa sih sebetulnya jihad. Ini kan sebetulnya sudah ada itu dari MUI, fatwa mengenai terorisme itu bukan jihad ya. Nah ini harus disosialisasikan ini. Saya kira perlu pendanaan dari pemerintah agar MUI bisa mengedarkan buku kecil tentang apa sih jihad itu. Dan juga mengenai khilafah. Khilafah itu saya kira seperti nggak relevan sebetulnya dengan Indonesia. Itu ilusi gitu. Jadi oleh karena itu ini perlu disosialisasikan. Nah pada saat yang sama saya kira juga pemerintah bersama dengan DPR harus memperkuat itunya, aspek hukumnya itu. Hukumnya. Ini kan
terorisme itu kan Baik. extraordinary crime. Jadi perbuatan kriminal yang sangat Oke. luar biasa. Gitu. Baik, kalau kita simpulkan dimulai dari lingkungan terkecil sampai juga pemerintah, organisasi-organisasi semuanya harus terlibat untuk memberantas terorisme di Indonesia. Saya kira saya ingin kita satu sudah penting sekali. Ada satu singkat hal saja, yang Pak, waktu kita benar-benar sudah yang habis paling ini. mendasar. Selama ini terkesan seakan-akan kita melihat teroris itu hanya bermusuhan sama Densus. Ini kekeliruan besar. Kita harus berikan strong message mereka. Sekali Anda melakukan, Anda bermusuhan dengan negara. Dengan negara dan masyarakat DPR, semua Indonesia. ormas. Nah, ini kita harus tunjukkan. Nah, itu dikristalisasi dalam hukum itu. Kita akan lihat 2015, semoga semua bentuk organisasi terorisme juga tidak terjadi lagi di Indonesia, dan Indonesia juga bisa menjadi negara yang damai, aman, seperti yang kita harapkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak pada pagi hari ini, dan inilah akhir dari Bincang Pagi pemirsa. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Zaki Arfan undur diri. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Sampai jumpa.